Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau sejauh pemikiran saya dan pengetahuan saya, mohon dikoreksi kalau agak salah sedikit. Biasanya masa-masa yang paling tidak mengenakan ketika seorang ibu itu mengandung, biasanya itu di trimester pertama. Ya, biasanya itu ya, benar atau enggak? Saya belum pernah mengandung soalnya. Ya. Biasanya itu masa-masa sulit, masa-masa sulit. Ada yang ngomong-ngomong itu rumah perutnya gede bukan mengandung itu, gitu ya. Biasanya masa-masa sulit itu ya, nggak enak badannya, moodnya juga mungkin berubah-ubah, situasinya nggak enak, maunya di rumah aja, maunya dilayanin dan lain sebagainya. Normally. Dan itu karena perubahan pasti hormon-hormon diri itu pasti yang ibu-ibu pasti lebih tahu. Dalam suasana dan bayangan seperti itu, pada bacaan Injil kita mendengarkan kisah bagaimana Maria itu yang mungkin dalam usia kandungannya itu trimester pertama dia nih. Mengandung Yesus baru awal-awal, harusnya situasinya nggak enak. Harusnya situasinya dia di rumah aja. Harusnya dia juga ya udah dilayanin aja di rumah karena lagi nggak enak sekali badannya. Tapi saudari-saudara, Injil yang kita dengar dikatakan di sana, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia pergi ke rumah Zakaria dan bertemu dengan Elisabet. Kalau dihitung-hitung, Maria itu melewati pegunungan menuju rumahnya Elisabet kurang lebih itu 3 sampai 5 hari perjalanan. Ya. Bayangkan trimester pertama baru mengandung, nggak enak badannya, dia harus naik turun pegunungan menjumpai Elisabet. Pasti situasinya nggak enak. Dan saya yakin paling keren Maria itu naik keledai, paling keren. Tapi kayaknya nggak mungkin. Mungkin adalah berjalan kaki. Karena waktu itu Maria belum ada aplikasi ojek online pasti. Maka dia nggak pesen ojek. Kalau pesen ojek mungkin cepat. Tapi yang menarik dalam situasi seperti itu, Maria bangkit bergegas ke rumahnya Elisabet dalam situasi mengandung, naik turun bukit. Pikiran kita nggak masuk ini, nggak mungkin. Pikiran kita nggak mungkin. Bagaimana bisa? Tapi saudari-saudara, Maria mengunjungi Elisabet. Lalu saya merenungkan, apa sih yang memungkinkan Maria itu punya kekuatan, punya keberanian, punya semangat untuk berkunjung ke rumahnya Elisabet? Kita lihat di bagian keterangan sebelum dikisahkan Maria berjalan lewat pegunungan itu. Dikatakan di sana, beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel. Jadi saya yakini bahwa Maria punya keberanian, punya kekuatan, punya semangat untuk berjalan dalam situasi yang gak enak. Karena ada kekuatan ketika dia berjumpa dengan malaikat Gabriel. Dan kita tahu kisahnya. Maria berjumpa dengan malaikat Gabriel, dikisahkan dia mendapatkan kabar sukacita, kabar gembira. Maka jelas keberanian Maria, dorongan daya yang membuat Maria itu berjalan adalah perjumpaan yang menggembirakan dengan malaikat Gabriel. Sekarang saya tanya di sini. Di sini ada yang sudah pernah berjumpa dengan malaikat? Belum pernah? Anda belum pernah berjumpa dengan malaikat? Kalau Anda mau pernah mengalami berjumpa malaikat, silakan lihat kanan kirinya. Ya, lihat kanan kirinya. Itulah malaikat-malaikat. Tapi kemungkinannya ada 2.
malaikat pelindung atau malaikat pencabut nyawa, ya. Tapi yang menarik adalah Maria berjumpa malaikat, ada sukacita di sana, maka mendorong Maria untuk berani pergi berjumpa dengan Elizabeth. Padahal pasti situasinya nggak enak. Maka itulah yang memungkinkan, menjadi masuk akal, menjadi beralasan kenapa Maria ini mengunjungi Elizabeth. Saudari-saudara, tidak berhenti sampai di situ. Ketika Maria berjumpa dengan Elizabeth, dari dalam Elizabeth udah teriak-teriak. Tanpa basa-basi dia langsung berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau ibu Tuhanku. Siapakah aku sehingga engkau datang kepadaku? Sesungguhnya ketika mendengar salammu, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ini menandakan apa? Perjumpaan antara Maria dan Elizabeth itu juga perjumpaan yang menggembirakan. Perjumpaan yang membawa sukacita. Dikatakan di sana kegirangan. Bukan hanya kegirangan, tetapi melonjak kegirangan. Berarti itu lebih dari girang, lebih dari bahagia, lebih dari sukacita. Pokoknya melonjak kegirangan. Maka sukacitanya besar ketika Elizabeth berjumpa dengan Maria. Dan saya semakin yakin dalam permenungan saya, dalam bayang-bayang saya ketika membayangkan Maria berjumpa dengan Elizabeth, pasti perjumpaannya tuh yang enjoy, yang santai, yang menikmati, ada tawa di sana, ada cerita, ada sharing, pokoknya gembira, riang perjumpaannya. Dan diteguhkan lagi di bagian akhir bacaan Injil dengan keterangan waktu. Dikatakan di sana, Lukas mengatakan, kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal dengan Elizabeth. Bapak Ibu saudari-saudara, 3 bulan bukan waktu yang sebentar. 3 bulan itu lama. Orang bisa tinggal bersama 3 bulan, kalau enggak menikmati, kalau enggak ada sukacita, enggak akan mungkin. Mungkin kalau Elizabeth dan Maria enggak mengalami sukacita, ketika bertemu, datang Maria ke rumah Elizabeth, mungkin Elizabeth langsung bilang, udah Maria nggak usah datang lah, udah nggak usah menginap, balik lagi aja ke rumahmu. Kalau perjumpaannya nggak menyenangkan. Tapi karena menyenangkan, ada sukacita, ada kebahagiaan di sana, maka mereka bersama-sama 3 bulan lamanya. Itu semakin meneguhkan kita semua. Saya merenungkan, perjumpaan Maria itu membawa sukacita, membawa kegembiraan. Renungannya buat kita cuma satu sebenarnya. Kita bercerminlah dalam diri kita sendiri. Kira-kira perjumpaan denganku bersama dengan sesama keluarga, pasangan, anak, sahabat, umat yang lain. Pertanyaannya, apakah kehadiranku, perjumpaanku itu membawa sukacita atau malah membawa malapetaka? Kalau Anda amati, komentator di bagian awal sebelum perayaan Ekaristi itu ada perubahan sedikit. Ada yang hilang. Yang hilang adalah bagian ini. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Andreas Subekti. Itu sudah hilang sekarang. Sama Romo Pram juga dihilangkan, nggak ada lagi itu pengumuman itu. Karena apa? Kadang-kadang suka nakal juga. Ya, kalau sudah diumumkan gitu, perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Andreas Subekti. Lalu, Romo Bekti lagi, gitu ya. Ngomongnya nggak jelas, gitu. Ada, mungkin. Karena saya pernah dapat sharing juga, ketika yang mimpin romonya tertentu beneran pulang loh.
tunggu misa yang nanti siang atau nanti sore. Tapi bukan dari paroki ini. Kalau paroki ini baik-baik. Karena datang ke gereja itu untuk bertemu Tuhan, bukan untuk bertemu romonya, ya kan? Kok ianya nggak ikhlas sih? Ada apa ini? Ya. Cerminan buat diri kita, apakah kehadiranku, perjumpaan yang aku lakukan dengan orang lain itu membawa kegembiraan, enjoy, tawa, sukacita, atau malah membawa malapetaka? Cek aja, kedatanganku itu tanggapan orang gimana ya? Kalau kita membawa sukacita, membawa kegembiraan, orang pasti, aduh ini udah ditunggu-tunggu dari tadi, akhirnya datang juga. Lalu kalau pulang, aduh jangan pulang dulu dong, jangan pulang dulu. Itu orang yang membawa kegembiraan. Tapi kalau orang yang membawa malapetaka, doanya lain. Belum datang, udah dibilang, aduh semoga dia nggak datang deh. Atau kalau datang pun baru nyampe, udah ditanya kapan pulang. Kalau orang yang itu bercermin aja, apakah kita bagian yang mana saudari-saudara? Membawa kegembiraan, membawa sukacita atau membawa kabar buruk bagi orang lain? Tentu banyak hal yang menentukan itu. Sikap kita, perkataan kita, ya, sapaan-sapaan kita, sama seperti teladan Bunda Maria. Dan hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Karena kegembiraan, karena sukacita, karena ketaatan yang dilakukan oleh Bunda Maria. Maka ia diangkat ke surga. Kalau dipikir-pikir, Maria ini orang biasa aja, sama seperti kita. Tapi karena setia, karena taat, karena membawa kegembiraan, dia diberikan rahmat khusus, diangkat ke surga. Dan ini memungkinkan kita juga bisa demikian. Bunda Maria diangkat ke surga menjadi keyakinan buat kita bahwa kalau kita taat, kalau kita membawa sukacita, kalau kita membawa kebahagiaan buat orang lain, maka pada saatnya nanti kita juga akan diangkat ke surga. Enggak ada yang mustahil. Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih, semoga kita dapat bercermin dan meneladan Bunda Maria yang senantiasa mewartakan sukacita kepada sesama. Mari kita hening sejenak, kita renungkan sabda Tuhan.